dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cintai Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya,
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Shalom jemaat Tuhan, senang dapat berjumpa kembali dalam renungan saat ini. Sebelumnya saya mengajak setiap jemaat Tuhan untuk bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, serta Allah yang sanggup dapat melakukan segala hal di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menolong setiap kami, membantu setiap kami, serta membimbing setiap kami dalam perenungan-perenungan yang ada. Tuhan, kami meletakkan setiap pikiran kami di bawah otoritas kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, perenungan kita saya memberikan judul menjaga keseimbangan. Saya ulang, judul kita pada saat ini adalah menjaga keseimbangan. Pada mulanya manusia diciptakan Tuhan itu sempurna adanya. Terlihat hal itu dalam karya Tuhan di dalam Kejadian pasal pertama dan juga pada pasal yang kedua. Hingga Tuhan mengatakan bahwa semua itu baik, yang artinya semua yang dilakukan Tuhan itu adalah sempurna. Dunia yang kita jalani sejatinya itu ideal. Tanpa kesusahan, tanpa pergumulan, tanpanya adanya beban, sakit penyakit, bencana, dan seterusnya. Tetapi entah mengapa manusia tidak setia dan tidak taat, lebih memilih berontak kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Sehingga kehidupan dunia yang kita jalani seharusnya ideal, tetapi menjadi tidak ideal lagi. Dunia yang penuh dengan kefanaan. Kita Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Salomo memahami dan sangat mengerti arti keseimbangan dalam kehidupan. Dikatakan oleh Salomo, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit maupun ada waktunya. Ayat yang menjadi perenungan kita pada hari ini saat ini terambil dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-15, pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-15, Paulus mencoba menjelaskan bukti akan kebangkitan Kristus. Saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada 3 bukti untuk menjelaskan latar belakang hingga sampailah kita pada 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 yang diutarakan oleh Paulus. Bukti yang pertama yaitu tentang kebangkitan
Yesus adalah Alkitab yang sudah menjelaskan tentang kebangkitannya yang akan terjadi, baik dari bukti-bukti perjanjian lama, dari nubuatan-nubuatan dari para nabi-nabi tentang kebangkitan Kristus Yesus, dan dari juga bukti dalam perjanjian baru lewat perkataan-perkataan Yesus pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam mengajar. Kesaksian, bukti yang kedua yaitu dari kesaksian. Banyak dari setiap orang yang melihat peristiwa tentang kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, bukti dari kebangkitan Kristus yaitu Paulus yang mengalami kebangkitan Kristus dari perubahan hidup yang dia alami. Paulus sadar betul bahwa kasih karunia Allah atau anugerahnya Allah yang sanggup merubah hidup Paulus. Perubahan hidup Paulus lah yang kita dapat maknai, yang semua terjadi, yang dialami, yang dia jaga dan juga yang dia hidupi. Itu sebabnya perubahan tersebut adalah kita harus memaknainya adalah dari koridor kasih karunia Tuhan. Ada 3 kata kasih karunia yang disampaikan oleh Paulus dan ditekankan. Hal itu berarti sangatlah penting. Beberapa dari kita memiliki pandangan yang berbeda tentang kasih karunia atau anugerah Tuhan. Karena perbedaan-perbedaan yang ada, maka dari setiap kita, beberapa dari kita selalu salah dalam mengartikan kebaikan Tuhan atau anugerah Tuhan. Kita menganggap kasih karunia Allah berkaitan dengan hal-hal yang baik saja atau hal-hal yang menguntungkan hidup kita. Salah satu contoh, beberapa contoh saya mau sampaikan. Kalau keluarga bahagia, itu berarti kasih karunia. Rumah tangga romantis, itu adalah kasih karunia atau anugerah Tuhan. Pekerjaan sukses, itu kasih karunia atau anugerah Tuhan. Sehat, itu juga kasih karunia atau kita mengatakan itu anugerah Tuhan. Nah, bagaimana apabila kalau kita mengalami atau ditimpa kedukaan? Apakah itu kasih karunia atau anugerah Tuhan? Atau pada saat orang lain tidak menganggap saudara, apakah itu pun juga disebut dengan anugerah Tuhan? Istri sabar, itu adalah anugerah Tuhan. Istri cerewet, itu juga anugerah Tuhan. Suami galak atau suami yang sabar, itu juga anugerah Tuhan. Kehidupan setiap kita, apabila kita ingin seimbang, maka harus dalam koridor kasih karunia. Segala hal dalam hidup kita pada waktu kita menjalani dengan baik, maka harus dimaknai kehidupan itu adalah karena kasih karunia Allah. Mengapa demikian? Bapak Ibu jemaat Tuhan, agar apa yang kita kerjakan dan yang kita lakukan tidak semata-mata atas dasar semaunya kita atau disebut scarpe dewe. Walaupun kita diberi kebebasan dalam menentukan, tetapi yang harus selalu kita ingat adalah kebaikan Tuhan dalam bentuk kemurahannya, anugerahnya dalam kasih karunia Allah. Tetapi dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus ingat betul masa lalunya. Tetapi Paulus tidak tinggal atau tidak hidup dalam masa lalunya. Berapa banyak dari kita belum mampu untuk move on terhadap masa lalu? Masih selalu menikmati kehidupan masa lalu sehingga kita tidak dapat maju maupun berkembang karena kita tersandra oleh karena masa lalu. Paulus mengingat betul tentang masa lalunya, tetapi dia tidak hidup di dalam masa lalunya. Dikatakan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Artinya Paulus mempergunakan kebaikan Tuhan dan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat dan yang berguna. Paulus ngerti betul bahwa apa yang dia sudah alami oleh karena kasih karunia Allah, dia mempergunakan hidupnya dengan semaksimal mungkin. Dia melakukan kehidupan dengan segala sesuatu dengan baik.
Itulah yang harus kita teladani dari kehidupan Paulus. Selanjutnya Paulus juga mengatakan, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Maksudnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, bahwa Paulus sadar betul bahwa bukan karena kecakapan atau kehebatan atau nama besar yang dia miliki, tetapi semua yang datang dalam hidup dia, yang dia alami, itu semua oleh karena kasih karunia Allah. Hidup kita saat ini, apa yang kita terima, apa yang kita telah alami, dan yang kita rasakan, serta yang kita jalani, semua oleh karena kasih karunia Allah. Bukan karena kita mampu atau berusaha, tetapi kasih karunia Allah lah yang memampukan semua kita dalam melewatinya dan menjalani setiap pergumulan yang datang di dalam setiap hidup kita semua. Jemaat Tuhan, saya memberi contoh dalam kasus yang dialami oleh Yesus dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6. Kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Di sini Yesus ingin mengkritik sebagian banyak orang saat itu dan menegur mereka yang hanya mencari kebahagiaan duniawi saja, yang hanya sifatnya sementara. Bukannya mengenal Yesus lebih sungguh-sungguh dalam kasih karunia-Nya, malah manusia hanya mencari keuntungan atau memanipulasi Tuhan dalam hidup sebagai orang Kristen pada umumnya. Sampai saat ini pun banyak dari setiap kita salah dalam mengambil keputusan dan pilihan hidup. Menjaga agar sesuatu pada posisinya merupakan rahasia di balik terciptanya hidup yang harmonis dan seimbang. Benar, terkadang kita lebih fokus pada aspek tertentu, tetapi mesti ada waktu juga untuk memperhatikan aspek-aspek lainnya. Seorang yang bernama Albert Einstein, dia mengatakan, hidup itu seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kita harus terus bergerak. Itu berarti kehidupan kita harus selalu terus bergerak. Bergerak di sini yaitu kita ditompang oleh karena kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk bergerak menuju pada kekekalan dan kehendaknya Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dibutuhkan kekonsistenan. Ada waktu kapan harus dilepaskan, ada kapan harus dipegang baik-baik, dan disiplin yang kuat untuk bergerak menjaga keseimbangan itu sangatlah penting. Tidak terlalu ke kanan dan juga tidak terlalu ke kiri, apalagi menyerong atau menyimpang terlalu jauh. Jangan terlalu ekstrim atau fanatik terhadap sesuatu. Salah satu contoh saja soal makanan. Ada orang yang menjaga pola hidup makan yang baik. Baik-baik saja. Tetapi kalau hal itu kita lakukan, tentu kita mengabaikan hal-hal yang lainnya. Tidak salah kalau orang untuk hidup sehat seperti olahraga. Benar, dengan menjaga kehidupan agar tetap sehat kita harus berolahraga. Tetapi bukan itu pula yang menjadi penentu untuk kita dapat hidup sehat. Tetapi kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita alami dan kita jalani itu semua oleh karena kasih karunia Allah. Tujuan dari menjaga keseimbangan Bapak Ibu, jemaat Tuhan, yang pertama, agar tindakan dan sikap kita tidak sembrono, melainkan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ulang, menjaga keseimbangan agar tindakan dan sikap kita tidak sembrono, melainkan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita menggantungkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Tetap menjalani hidup dengan optimis, tetapi jangan juga sampai kebablasan. Orang boleh saja menjaga kesehatan untuk diet
atau ada orang yang sibuk dengan bekerja tetapi melupakan hal-hal yang lainnya, itu pun jangan sampai kita kebablasan atau menentukan cara hidup kita dengan sembrono. Menjaga keseimbangan bermaksud agar kita tidak salah dalam pengambilan keputusan dan selalu menjaga setiap tindakan dan penuh kehati-hatian dalam melangkah. Hal yang kedua, yaitu memiliki sikap hati takut akan Tuhan dan berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu contoh, kita tidak perlu terlalu sedih saat kita ada di dalam sebuah tekanan. Mungkin kita mengalami kedukaan atau kita dikecewakan, mengalami kegagalan, atau kita mengalami hal-hal yang pahit dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh lupa diri bahwa segala sesuatunya ada waktunya, di mana Tuhan yang memperhatikan hidup kita, Dia yang akan menolong kita. Tuhan tahu perasaan, kondisi setiap kita. Tetapi itu semua tidak boleh kita abaikan, bahwa Tuhan selalu bertanggung jawab menolong dan menyertai setiap kehidupan kita semua. Nah, bagaimana kita dapat tetap dan terus menjaga keseimbangan di dalam kehidupan kita? Karena ada begitu banyak pilihan, ada begitu banyak hal-hal yang dapat menyorot perhatian kita. Yang pertama, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ulang, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ada kalanya pada waktu kita ada di bawah, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena kita tahu pada waktu Tuhan mengangkat kita, kita pun juga harus selalu mengucap syukur. Karena pertolongan Tuhan itu adalah ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Ingat kebaikannya, ingat salib Kristus sebagai kehidupan yang menyeimbangkan kita semua. Lihat salib Kristus, yaitu vertikal dan horizontal. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan kita juga harus mengasihi orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan pada poin yang kedua, poin yang terakhir, selalu terus berusaha untuk merendahkan diri dan untuk mau belajar dan menerima dari setiap hal yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Selalulah terus berusaha. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti untuk menerima masukan-masukan yang baik dari orang-orang yang ada. Tetapi belajarlah merendahkan diri. Karena kita tahu dengan kita merendahkan diri, tangan kuat kuasa Tuhan menolong setiap kita semua untuk bangkit, untuk mengalami kemenangan dan juga mengalami kemajuan dan menyimbangkan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah perenungan pada saat ini menolong setiap jemaat Tuhan untuk agar dapat hidup menyeimbangkan segala sesuatu yang ada. Dan biarlah kita pada saatnya nanti kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan untuk setiap kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami tahu, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan hidup kami, yang menjadi perhatian kami. Sehingga pada waktu kami berusaha untuk menyeimbangkan segala sesuatu yang ada, Tuhanlah yang menuntun kami, Tuhan yang membantu kami, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang mengarahkan setiap kami. Sehingga kami dalam menyeimbangkan kehidupan yang ada dalam dunia ini, kami tidak terlalu ke kiri maupun tidak terlalu ke kanan. Tetapi kami ingat bahwa ada satu arahan, ada satu tuntunan yang kami lihat. Hanya Yesus Kristus yang menjadi pusat perhatian kami. Pada saat kami mengetahui hal itu, maka kami tahu hidup kami penuh dengan keseimbangan. Karena kami percaya hikmat Tuhanlah yang memampukan kami. Kuasa Tuhanlah yang memampukan kami. Kuasa Tuhanlah yang akan selalu memberikan arah dan tujuan di dalam setiap hidup kami. Bapa di dalam surga, Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membantu, Tuhan yang menghibur, Tuhan juga yang memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Materaikan kebenaran yang sudah kami terima, yang sudah kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Biarlah kebenaran-Mu membebaskan, kebenaran-Mu membangkitkan, kebenaran-Mu juga memberikan kemenangan bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya.
Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta